Dan yang masih ada di sini, saya paham ada yang datang ke sini karena tidak suka terhadap saya. Dari tadi mengawasi saya, dari tadi hatinya berkata, awas kamu Din, awas kamu Din, tutup minggu sesuk delok nek. Kowe lho tukang cabul, tukang cabul. Ada orangnya di sini. Maju kata saya. Yang pakai topi merah ke sini kamu. Saya cabul sama siapa? Cabul adikku. Mana adikmu? Terus sini. Tapi dari tadi saya kuping saya kayak bisik dengerin sampai bilang saya cabul. Tuntutannya dengan itu apa? Tuntutannya dengan itu apa? Tuntutanku pokok saiki aku njaluk duit 1 juta. Aku suruh marahin adikmu. Nyapa adikmu rare nih. Ora gelem. Lek aja tak cabuli kok tak rapi nih. Terus saya dikon cabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, saya mendoakan panjenengan semuanya itu dari dalam hati, dan saya tidak punya kemampuan apapun juga. Jadi tidak ada sama sekali yang perlu untuk dibuktikan. Dan saya itu sebenarnya adalah bodoh-bodohnya orang. Saya itu bodoh-bodohnya orang. Dan saya itu adalah sekotor-kotornya orang dan sehina-hinanya orang. Jadi tidak ada yang perlu untuk diireni, tidak ada yang perlu untuk dijatuhkan, karena memang saya itu sudah paling jatuh, paling di bawah. Dan tidak perlu saya itu dihinakan, karena sebenarnya saya itu adalah orang yang paling hina. Saya masih sedikit kelihatan baik saat ini karena Allah masih menutupi aib-aib saya. Kalau Allah membuka aib saya itu lebih hina dari panjenengan semuanya. Jadi tidak ada yang perlu dibanggakan dan tidak ada yang perlu dimuliakan untuk diri saya. Saya sudah mengakui kalau saya itu hina, kalau saya itu kotor, kalau saya itu banyak dosa dan tidak bisa apa-apa. Jadi tidak ada yang perlu panjenengan permasalahkan. Wong saya sendiri tidak pernah mempermasalahkan siapapun yang menghina saya, siapapun yang mencaci saya, karena saya anggap itu adalah kasih sayang Allah. Bagaimana sebuah pohon yang subur itu karena dikasih kotoran. Jadi kotoran itu adalah pupuk, mungkin hina untuk diri kita, tapi pada hakikatnya menyuburkan dan memuliakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sesuatu hal yang kita anggap itu
menyengsarakan, menjengkelkan, tapi sebenarnya membahagiakan dan menyelamatkan. Kalau seumpamanya istri kita mungkin cerewet, bisa dikatakan nggak bisa diatur, tapi nyatanya membuat hati kita semakin sabar, membuat hati kita semakin istiqomah untuk terus memberikan contoh. Karena kalau ingin pasangan kita atau orang yang di dekat kita baik, jangan sampai kita memperbaiki orang lain. Itu nomor 25. Yang paling utama adalah memperbaiki diri kita sendiri. Kalau diri kita baik, maka orang di sekitar kita pun, terutama istri kita, anak kita pun juga akan baik. Amin ya rabbal alamin. Ketika ingin anaknya betah di pondok, ini sering terjadi. Orang datang ke sini, "Bah, anakku gak betah ning pondok iki piye carane?" Caranya gampang. Kalau kamu pengen anakmu itu suka terhadap ilmu Allah, suka mengaji, maka kamu sendiri sebagai orang tuanya harus suka mengaji, sering cium Al-Quran, sering baca Al-Quran, maka anakmu pun juga akan suka terhadap Al-Quran. Jangan terlalu menuntut, tetapi banyaklah memberi, karena apa yang kamu berikan itu nanti yang akan kamu dapatkan. Jangan menuntut anak baik terhadap diri kita, tapi tuntutlah diri kita untuk baik kepada orang tua kita. Kalau kita pengen anak kita baik terhadap diri kita, maka yang paling penting adalah bagaimana kita baik terhadap orang tua kita. Karena apa yang kita lakukan itu nanti akan menentukan apa yang nanti akan kita dapatkan. Oleh sebab itu saya monggo matur suwun. Nggih, dengan sinu nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Siap. Nggih. Tolong kasih minta nomornya beliau. Saya tidak pernah mengatakan kalau saya itu sakti. Wong saya itu tidak bisa apa-apa. Saya kadang-kadang malu ketika ada Habib yang datang ke sini, pemilik pondok pesantren Kiai Haji datang ke sini. Saya malu karena saya itu tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa. Jadi saya benar-benar malu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Saya benar-benar malu karena saya ini sehina-hinanya orang, saya ini sebodoh-bodohnya orang, dan saya ini adalah sekotor-kotornya orang. Saya di pesantren itu tidak pernah ngaji, Bapak Ibu. Saya itu hanya ngurusin kiai saya itu hanya ngurusin kebon, ngurusin ayam, ngurusin bebek. Jadi saya itu nggak pernah ngaji. Makanya panjenengan itu sebenarnya salah kalau datang ke sini, karena datang ke tempatnya orang yang bodoh. Tapi semoga walaupun saya bodoh, yang penting nggak ngebodohin orang. Walaupun saya nggak pinter, yang penting saya nggak minterin orang. Dan saya senang ketika saya dicaci, dihina, yang penting saya nggak menghina orang. Saya senang ketika saya difitnah, karena saya bisa merasakan betapa sakitnya difitnah, dan demi Allah, demi Rasulullah, saya insya Allah tidak akan pernah menfitnah orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan yang masih ada di sini, saya paham ada yang datang ke sini karena tidak suka terhadap saya. Dari tadi mengawasi saya, dari tadi hatinya berkata, awas kamu Din, tutup inggo sesuk delok aneh.
Kowe lho tukang cabul. Kowe lho delok aneh sesuk pondokmu tutup. Tak omong-omongke karo wong wakeh mengko viral. Kowe iki cabul. Ada orangnya di sini. Maju kata saya. Yang pakai topi merah ke sini kamu. Yang kepala ditutup pakai merah-merah. Enggak usah bohong kamu sama saya. Dari tadi hati jenengan itu ngomong kalau saya itu tukang cabul. Maksudnya loh, Tukang cabul. saya cabul sama siapa? Nyabuli adikku. Mana adikmu? Suruh sini. Adikku ngene omah iki mau temer rene. Suruh sini. Ora gelem tak jak rene. Suruh sini. Enak. Sungkan. Gini loh. Tukang cabul. Dari tadi kuping saya kayak berisik dengerin sampai bilang saya cabul. Tuntutannya jenengan itu apa? Tuntutanku pokok saiki aku njaluk duit 50 juta. Iya, terus kalau saya nggak ngasih mau apa? Yo Pak Deko kamu tutup pondokmu iki. Gini. Saya nyabulinya di mana? Yo ora roh Deko anu bicara apa. Tahu dicabuli kok. Beliau bilang Tahu kok cabuli. bilang kalau pernah saya cabuli. Nah, yang saya tanyakan saya cabuli di mana? Gitu loh. Bocah ora omong. Saya nggak pernah lepas dari anak-anak saya loh. Saya nggak pernah lepas. Saya dari mulai pagi sama istri saya sampai malam saya di pondok sampai pagi lagi. Jadi saya itu nggak pernah lepas, nggak pernah sendirian. Saya tidak pernah sendirian. Saya selalu didampingi oleh santri saya. Saya selalu didampingi oleh istri saya. Tapi adikku omong tahu bercabuli. Iya. Ya gampang gini. Kalau saya cabuli kan gini. Saya cabuli di mana? Kan begitu. Karena masalah yang seperti ini bukan hanya sekali, sudah hampir 4 kali. Selalu ada video wanita kadang mukanya ditutup bilang kalau saya cabuli. Terus saya selalu mengatakan begini, kalau saya cabuli, laporkan saya ke polisi, nanti sama polisi saya ditangkap, diinterogasi, selesai. Jangan hanya sekedar keluar-keluar saja. Apa bedanya dengan si badut merah yang cuman melihat tayangan sudah tahu kalau itu YouTube. Sudah tahu kalau YouTube itu banyak yang nggak suka sama saya. Iki lak aku marang polisi. Kowe wong sugih duit, polisi kok tembak duit jebret. Loh, ini fitnah lagi. Ini fitnah lagi. Ampun Bu, urusane kula kalih Samsudin Bu. Iya. Sekarang gini, Amit nyun ngapura nggih. Amit nyun ngapura Bapak Ibu. Nggih, sekejap. Saya itu setiap ada orang yang datang, kenapa selalu saya minta untuk memberikan KTP-nya atau identitasnya? Karena di sini ada buku tamu. Nah, sekarang kalau panjenengan bilang adiknya pernah datang ke sini lalu saya cabuli, datang ke sini kapan? Karena Moro rene wis 2 tahun sik pondok kono lho. saya cabuli 2 tahun yang lalu. Nek nyabuli lah kek dikinane. Nek moro rene golek tambah wis 2 tahun kae kepungkur. Iya. Kita ini ya dari setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu buku tamu itu selalu ada. Dan setiap yang datang ke sini pasti punya buktinya. Karena apa? Karena yang setiap datang ke sini pasti dapat. Yang pertama dapat media dari sini, garam dan juga bidaranya itu pasti dapat seperti itu jadi bisa jadi bukti. Nah, sekarang kalau panjenengan bilang saya cabuli, beliau datang ke sini kapan? 2 tahun yang lalu. Nanti kita cari tahu. Terus saya cabuli itu di mana? Kan begitu. Harus jelas. Yo ngene, iki engko paranan adikku. Aku suruh marahin adikmu. Nyapa adikmu ora rene? Ora gelem. Lek ade tak cabuli kok tak rabine. Terus raine dikon cabul. Loh, kalau dia malu ketemu saya, terus kenapa jenengan yang datang ke sini? Ngongkon aku kok. Ya aku budal rene. Kenapa nggak datang langsung ke sini?
izin nyamang raine dukun cabul. Jadi anak adik jenengan itu malu dari sini. Namanya siapa adiknya? Marlita. Coba nanti santri dicari 2 tahun yang lalu ada nggak yang namanya Lena ke sini? Okay. Marlenta Bu, Marlenta. Kenapa nggak dibawa ke sini? Ora gelem bocah e. Gini aja, simple kalau menurut saya. Negara ini negara hukum. Jadi jangan hanya sekedar menuduh saja. Kalau namanya orang menuduh itu semua orang bisa. Tapi saya pengen masalah ini benar-benar dibuktikan. Jadi panjenengan datang ke kantor polisi, polsek sini, polsek sana, sampai datang ke kantor polisi, sampai bilang Samsudin itu cabul. Nanti polisi yang akan menyelidiki. Dicabulinya di mana? Nanti dulu dicabulinya di mana? Kalau saya bawa kemana? Pasti ada buktinya, pasti ada saksinya, pasti nanti saya dipenjara. Kan gitu aja, simple. Benril ya. Ngapain kamu minta uang ke saya? Sesuk atiku tak jake, kowe ngejak santrimu. Ketemuan ngendi? Loh, kenapa ketemuan? Diajak ke sini aja. Bawa polisi, bawa ke sini. Bawa ke sini adiknya. Ajak rene ya? Iya. Ya, adiknya bawa ke sini. Adiknya bawa ke sini. Besok ajak rene. Iya. Nanti bukti wit kuncang pondok tutup. Iya. Nggak perlu sampai nyuruh pondok saya tutup. Kalau saya benar-benar cabul, pondok saya pasti ditutup. Pasti ditutup. Nggak perlu sampai bilang pondok saya tutup. Sama polisi pasti ditutup kalau saya cabul. Pasti saya di demo warga, gitu loh. Jadi nggak perlu sampai itu bingung-bingung. Langsung dilaporin karena amit ya, amit Kang. Karena hal semacam ini bukan sekali 2 kali, ada lebih dari 5 kali video-video yang mengatakan saya itu melakukan pencabulan. Tapi ketika saya tantang untuk melaporkan saya, nggak ada yang mau. Loh, ini kan berarti hanya sekedar opini saja, hanya sekedar fitnah. Loh, semua orang bisa. Ya nggak apa-apa. Kalau memang saya melakukan pencabulan, loh, saya siap di penjara, gitu loh. Ya makanya itu. Ambil Al-Quran, Gus. Quran di situ buat saksi itu. Kalau benar-benar dia. Bukan dari sana. Perlu bukan itu. Nggih. Perlu bukan Samsudin, Mbak. Enggak. Maunya beli itu dibuka, merah-merahnya dibuka. Dibuka dong. Dibuka dong. Iya. Kalau berani, kalau benar itu berani. Aku bersuara. Ya. Enggak memang ini semuanya belum terbukti. Saya pengennya kita fair saja, kita fair. Mau ketemu di kantor polisi, monggo. Dibawa ke sini, monggo. Atau sampai nanti tunjukkan di mana rumahnya. Saya datang ke sana. Enggak apa-apa wes. Jadi biar fair Kang. Kalau memang sampean itu merasa adiknya saya cabuli, ya saya hargailah jenengan mau menjaga adiknya, ya kan? Tapi kalau saya cabuli jangan minta uang kan, suruh nikahi saya, ngono. Atau saya di penjara. Kalau uang itu amit, berarti saya menjual adik sampean, gitu loh. 2 itu aja. Kalau saya benar-benar melakukan pencabulan, aku buat penjara, monggo. Aku saya penjarakan, silahkan saya. Atau saya suruh nikah, itu baru bener Kang. Itu baru sampean kakak yang bener. Loh, kalau sampean jalur duit berarti saya menjual adik sampean. Jalur aku, jalur adikku. Nggih. Sing jaluk tuh aku tuh sing jaluk. Oh, sing jaluk adikmu. Adikku. Lah adikmu jalur duit. Oh, berarti adikmu jual diri. Yo, Atau amit ya, amit aku bahasanya kasar ini. Atau jangan-jangan adik sampean sering jual diri.
Orang tahu lah jual diri. Lah kalau dia nggak pernah jual diri, kalau dia dicabuli sama orang, nuntut suruh nikahi. Kalau nggak yang nyabuli itu dipenjara, gitu kan? Itu nggak minta uang, nggak masuk akal ini, gitu loh. Seperti itu cara untuk membuktikan. Jadi sampean ini jangan merendahkan sampean sendiri. Ya oke lah, sampean sebagai kakak mau itu adiknya, tapi yang jelas, porsinya yang jelas. Aten mawar. Monggo, saya masih banyak tamu. Malam ini saya tunggu, kalau adik sampean mau dibawa ke sini, saya tunggu di sini. Saya nggak kemana-mana. Boleh bawa warga sekitar, boleh bawa warga, bawa ke sini adiknya. Ajak warga, ajak polisi, datang ke sini. Saya buktikan. Iya. Saya kalau jenengan berani juga pegang Al-Quran di atas kepala. Kalau saya cabuli, saya berani mana Al-Quran di kepala saya. Kalau nggak ada bukti tutup. Celaka. Iya, oke, siap. Bawa ke sini, saya tunggu di sini. Bawa warga sekalian yang banyak, bawa polisi. Iya, monggo, monggo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Coba Mas Adi dilihat di sana. Bawa apa itu? Ya. Karena saya dituduh, ya di sini aja Mas Agus, sini aja. Karena saya itu dituduh cabul itu dari 2 tahun sampai 3 tahun yang lalu. Dan ketika yang menuduh saya itu saya datangi, ternyata bilangnya hanya konten saja, dan yang dimaksud Samsudin itu bukan saya. Seperti itu. Terus ada lagi yang saya laporkan, katanya itu seandainya. Ya, kalau seandainya memang tidak bisa dilaporkan, karena hanya kalau ditanya kan seandainya gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang hanya mencari viral, sama-sama punya YouTube, hanya demi AdSense, demi uang, rela untuk membuat sebuah kebohongan atau fitnah. Nah, seperti ini banyak sekali. Nggih, sabar, tidak apa-apa. Dan seperti ini sudah sering saya minta untuk, ayo kalau memang saya melakukan pencabulan, laporkan saya. Tapi dari dulu juga nggak pernah ada buktinya. Sampai si badut merah itu saya sampaikan, kalau memang benar-benar saya melakukan penipuan, yuk laporkan saya. Jangan hanya sekedar untuk konten saja, jangan sekedar hanya untuk AdSense saja. Loh, ini menuduh tapi hanya untuk konten. Loh, kalau benar-benar orang itu melakukan sebuah kejahatan, penipuan, ya dilaporkan polisi toh, kan beres toh. Lah ini saya, ya ini selain saya kemarin Ibu Ida Daya itu ya kayak begitu, dikatakan pakai trik, dikatakan nipu, tapi buktinya kan nggak ada. Ya untungnya orang Dayak bersatu, sayangnya orang Jawa ini nggak begitu kurang bersatu. Ya untungnya orang Dayak itu bersatu, sehingga Ibu Ida Daya ini nggak sampai jadi korban opini. Loh, itu kalau dibiarkan, kalau sampai orang Daya itu nggak bersatu, ya kayak saya ini sudah di mana-mana dihujat orang. Tapi saya bersyukur kepada Allah, saya nggak perlu balas apa-apa ya. Sekarang kan sana sendiri yang dihujat sama orang. Loh, seperti ini terkadang masyarakat kita itu pun juga masih bisa digiring opini, masih bisa difitnah seperti ini, diadu domba itu masih bisa. Tangge. Lah ini kan itu yang pertama saya ya.
Yang kedua kemarin Ibu Ida Daya. Ibu Ida Daya itu dikatakan pakai trik, dikatakan nggak bisa apa-apa. Loh, untungnya orang Daya itu kompak, sehingga Ibu Ida Dayak ini nggak sampai jadi korban opini. Kalau sampai orang Dayak itu nggak kompak, wes jadi korban bully-bulian, jadi korban hina-hinaan, jadi korban fitnahan seperti saya ini. Makanya kapan orang Jawa ini bisa bersatu? Makanya kita ini terlalu lama dijajah sama Belanda, sama orang asing itu karena mudah diadu domba gitu loh. Ya kalau memang saya salah kan gampang toh. Kalau saya memang nipu orang, yo siapa yang saya tipu laporkan ke kantor polisi, saya dipenjara, kan selesai masalahnya. Loh ini ngambang gak ada pembuktian apapun. Wong ketika didatangi polisi di Jakarta sana jawabannya, loh saya kan hanya bilang seandainya Gus Samsudin itu nipu. Coba kalau dia bilang Gus Samsudin itu nipu, terus akhirnya dibuktikan di pengadilan, selesai masalahnya. Kenapa kemarin nggak bisa saya laporkan? Karena dia bilang hanya seandainya. Nah ini masalahnya. Wes betul nopo-nopo kata niki. Saya anggap hinaan orang itu seperti pupuk yang menyuburkan tanaman. Buktinya saya tambah subur. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nggih, monggo saniki ruqyah sareng-sareng donga sareng-sareng mugi-mugi sedayane diijabah kalian Gusti Allah. Kula namung sekedar berwasilah, saya hanya sebuah sarana, saya hanya berdoa semoga kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajatnya, dihilangkan segala penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Tadi pengalaman nggih, anak-anakku, kakangku, dulurku, masku, jadi pengalaman. Setiap orang yang melakukan kebaikan pasti akan ada ujian. Jangan pernah menyerah untuk menjadi orang yang baik. Karena untuk menjadi pedang yang tajam harus mau dipukuli, harus mau digembleng, harus mau dibakar. Panjenengan setiap nanam padi pasti tumbuh rumput. Sebaik apapun panjenengan pasti ada orang yang gak suka, tapi tetaplah menjadi orang yang baik. Walaupun sampean baik, tapi orang tidak baik kepada panjenengan, kebaikan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kasih air.